pusat ilmu itu adalah tauhid. Pusat ilmu ada tauhid. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang yang melakukan pendidikan, dia harus mengetahui siapa dirinya. Siapa diri dia? Hamba. Berarti kalau hamba itu apa? Diadakan. Maka dengan pengetahuan setinggi apapun, dia tetap hamba yang diadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia yang akan terus memohon kepada Allah. Jadi orang yang berpendidikan adalah orang yang sangat tahu siapa sebenarnya dia. Siapa sebenarnya? Karena kan ada. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Wa fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamar 'ala sa'iril kawakib. Nah, orang yang berilmu itu seperti bulan. Apa maksudnya? Bercahaya. Tema kita adalah mencari cahaya yang hilang. Jadi cahaya itu adalah ilmu pengetahuan. Lalu pertanyaannya, ilmu pengetahuan yang dimaksud di sini ilmu pengetahuan yang bagaimana? Ilmu pengetahuan yang dimaksud di sini adalah ilmu pengetahuan yang membawa ia dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah olehmu, telitilah olehmu, analisalah olehmu, observasilah olehmu. Iqra bismi, dengan menyebut nama Allah. Dalam membaca kita menyebut nama Allah, menganalisa menyebut nama Allah, meneliti menyebut nama Allah, mengobservasi menyebut nama Allah. Alladzi bismi rabbikal ladzi khalaq, yang menciptakan engkau. Kata ulama tafsir, ayat pertama surat Al-Alaq ini tidak ada objeknya. Kalau orang pesantren bilang tidak ada maf'ul bihnya, tidak ada sasarannya. Berarti kalau tidak ada sasarannya adalah seluruh apapun yang masuk dalam ciptaan Allah harus dikaji. Makanya kitab itu ada dua, ada kitabul munazzal, kitab yang diturunkan, yaitu Al-Quran. Ada Al-Kitabul Mukawwan, kitab yang diciptakan, ya ini alam semesta. Kita di antara teks-teksnya nih, kita, manusia, hewan, tumbuhan, benda mati, benda hidup, itu di antara teks-teksnya. Kejadian-kejadian itu teks-teks yang harus kita baca dalam kitab alam semesta. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi ilmu apa saja yang ketika kita pelajari mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Muhammad Nasir, saya penggemar beliau, Muhammad Nasir. Banyak buku-buku beliau yang saya miliki, alhamdulillah, walaupun belum banyak dibacanya, punya dulu lah. Beliau itu salah satu di antara idola saya selain Dr. Hamka, Profesor Dr. Hamka. Apa kata beliau ini? Pusat ilmu itu adalah tauhid. Pusat ilmu ada tauhid. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang yang melakukan pendidikan, dia harus mengetahui siapa dirinya. Siapa diri dia? Hamba. Berarti kalau hamba itu apa? Diadakan. Maka dengan pengetahuan setinggi apapun, dia tetap hamba yang diadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia yang akan terus memohon kepada Allah. Jadi orang yang berpendidikan adalah orang yang sangat tahu siapa sebenarnya dia. Siapa sebenarnya dia? Karena kan ada orang yang, mohon maaf, orang yang sudah sampai S3 atau profesor, doktor, masya Allah, ada yang sombong. Dia nggak tahu ilmu yang Anda miliki itu baru kecil sedikit, baru sedikit. Ya. Nah, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
Kalau misalnya itu adalah ilmu apa saja, berarti terpentingnya adalah ilmu agama. Berarti ilmu yang lain bisa masuk, bisa. Asalkan ilmu yang lain itu membawa ia dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang mengambil jurusan akuntansi, maka bagaimana caranya perhitungan dia tentang sebuah barang, biaya, nominal uang, membawa ia kepada dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Profesor Dr. Naqib Al-Attas, salah satu di antara guru-gurunya para pendiri pesantren, di antaranya adalah pesantren Gontor. Itu ada Ustaz Fahmi Zarkasi, ada Dr. Adian Husaini. Beliau itu di antara pendiri Universitas Gontor maksud saya. Jadi kata beliau, lewat islamisasi ilmu pengetahuan, jadi semua ilmu kalau udah larinya ke Allah, udah dia jadi ilmu Islam. Ilmu Islam. Ekonomi Islam, psikologi Islam, dokter Islam. Sekarang dokter Islam pengobatannya melalui herbal. Balik lagi kan. Ada yang lagi tenar, lagi in sekarang Ustaz Zaidul Ghafar. Luar biasa. Kembali lagi ya. Jadi pakai herbal untuk kita. Alhamdulillah sekarang lagi naik daun lagi ya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang pintar ilmu mekanik, otomotif, semuanya kembalikan kepada Allah. Desain grafis, semuanya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu masak, ya, bikin kue, bolu, semuanya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu apapun dah. Ya. Ustaz, ilmu bikin pisang goreng ya masuk di dalamnya. Ya. Kalau tanpa ilmu jadi nggak pisang goreng? Nggak jadi. Kalau tanpa ilmu bikin pisang goreng, pisangnya digoreng duluan, kemudian baru adonan dicemplungin di minyak, nggak jadi. Ya. Bikin kue bolu harus dengan ilmu. Kalau nggak ada ilmu coba, ada namanya kue bolu bantet namanya. Kue bolu lagi jadi maksudnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu yang dimaksud adalah ilmu apa saja yang semuanya harus mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mencari ilmu apa saja, terlebih lagi ilmu agama tentang apa? Tentang bagaimana sholat, itu mah fardu dah tuh. Jangan sampai tidak. Bagaimana sholat, bagaimana wudhu, bagaimana puasa, ya, yang wajib itu fardu, jangan sampai ditinggalkan. Ya. Kalau yang lebih daripada itu namanya ilmu fardu kifayah, ilmu otomotif, ekonomi dan seterusnya. Ya. Ilmu bahasa, ada orang yang pintar 5 bahasa, 6 bahasa dan seterusnya. Ya, jadi itu ilmu yang fardu kifayah. Jadi kita sedang mencari cahaya, mencari ilmu yang Allah Subhanahu wa